Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai relasi dan fungsi. Tapi yang akan kita bahas mengenai fungsi. Nah, sebelum kita bahas apa itu fungsi, saya review dulu mengenai relasi. Relasi adalah sebuah hubungan. Menghubungkan suatu himpunan ke himpunan yang lain. Misal menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Relasi atau hubungan itu bisa saja menyukai atau memesan atau misalkan lebih besar dari, lebih kecil dari, faktor dari, macam-macam ya. Pokoknya ada hubungan antara himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, dalam relasi itu tidak memiliki syarat. Boleh memiliki pasangan lebih dari satu, boleh memiliki pasangan hanya satu, boleh tidak memiliki pasangan, jadi nggak ada syarat. Apapun boleh. Nah, sekarang apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syaratnya yaitu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau di relasi itu tidak ada syarat apapun, bebas. Di fungsi itu memiliki satu syarat, yaitu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Nah, apa itu domain? Jadi ada istilah-istilah di relasi dan fungsi. Yang pertama, domain. Domain adalah daerah asal. Kemudian ada istilah kodomain. Kodomain itu daerah lawan. Dan range itu daerah hasil. Jadi ada daerah asal, daerah lawan, daerah hasil. Nah, dalam fungsi syaratnya itu setiap domain harus memiliki satu pasangan. Contoh, nah ini ada himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ini itu disebut domain atau daerah asal. Nah, himpunan B itu disebut kodomain atau daerah lawan. Nah, yang dipilih di B itu disebut range atau daerah hasil. Paham? Jadi, domainnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kodomain itu A, B, C, D, E. Dan yang dipilih yang memiliki pasangan itu range, yaitu A, C, dan E. Nah, fungsi itu syaratnya setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Jadi di fungsi itu nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo, ya harus setia, harus memiliki satu pasangan. Gitu deh gampangnya, biar gampang ingat, biar gampang paham. Di fungsi itu nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo, harus setia, ya. Jadi si domainnya ini, si himpunan daerah asalnya ini harus memiliki satu pasangan. Nggak boleh lebih dari satu ataupun nggak punya sama sekali. Paham? Nah, si daerah lawannya boleh nggak punya pasangan? Boleh. Jadi syaratnya hanya domainnya aja, daerah asalnya aja, ya, berlaku untuk daerah asalnya aja. Nah, kita ke contoh fungsi dan bukan fungsi. Agar semakin paham ya, saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, himpunan A ke himpunan B. A-nya itu P, Q, R. B-nya 1, 2, 3, 4. Berarti yang domain mana? Domain yang A. Anggotanya P, Q, R. Kodomainnya yang B. 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat. Anggota domain semuanya punya pasangan apa enggak? P berpasangan dengan 1. Q berpasangan dengan 3. R berpasangan dengan 2. Setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Berarti dia termasuk fungsi. Nah, 4 kan nggak punya pasangan. Kenapa dia fungsi? Nah, syaratnya itu yang harus mempunyai satu pasangan adalah domainnya atau daerah asalnya. Contoh yang kedua, A-nya ini 1, 2, 3, B-nya 5, 6, 7. 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Nah, setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Berarti ini termasuk fungsi. Yang ketiga, anggota A-nya itu 2, 3, 5, anggota B 6, 9, 10. Nah, si 2 dengan 9, 3 dengan 9. Fungsi bukan? Ayo, lihat. Setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan. Nah, anggota domainnya ini si 5 nggak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Ya, karena setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan. Contoh yang ketiga, fungsi atau bukan?
bukan fungsi. Kenapa? Karena yang pertama, 1 dan 5 tidak memiliki pasangan. Yang kedua, 3 memiliki pasangan lebih dari 1. Itu udah melanggar aturan fungsi. Nah, ini fungsi atau bukan? Ini adalah contoh fungsi, karena setiap domain memiliki satu pasangan. Yang kelima, yang keenam. Ini fungsi bukan? Ayo, fungsi bukan? Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena D, salah satu anggota domain, memiliki 2 pasangan. Ya, D itu keempat dan kelima, sedangkan nggak boleh lebih dari 1 pasangan. Selanjutnya, fungsi bukan? Ini fungsi. Kenapa fungsi? Kan itu pasangannya sama semua. Nggak apa-apa, yang penting si domainnya itu memiliki 1 pasangan. Jadi meskipun yang dipilih cuma 1 nih di daerah lawannya, itu nggak apa-apa, yang penting si daerah asal memiliki 1 pasangan. Nah, ini fungsi bukan? Fungsi, meskipun si 5 nggak punya pasangan karena dia daerah lawan, bukan daerah asal. Paham ya? Antara fungsi dan bukan fungsi. Pokoknya ingat syaratnya terus. Nah, misalkan nih contoh dari grafik. Nah, ini fungsi bukan? Misalkan nih X-nya itu 1,2 lah, misalkan titik ini 1,2, berarti si Y-nya di sini. Nah, kalau misalkan X-nya 1, pasti titiknya di sini kan. Kalau misalkan X-nya 0 di sini, nah itu kan nggak mungkin sama tuh titiknya. Nah, berarti dia fungsi. Sekarang yang ini, di titik 1,1 misalkan ini 1,1, itu bisa didapat titik di sini sama di sini. Nah, dia udah punya 2 titik, berarti dia punya 2 pasangan, dia bukan fungsi. Nah, ini misalkan si X-nya itu 1, didapat Y-nya di sini. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya di sini. Nah, itu nggak mungkin ketemu kan, nggak mungkin sama, berarti dia fungsi. Yang keempat, ya, persamaannya itu Y kuadrat sama dengan X. Kita coba ya. Kalau misalkan Y-nya 1 kuadrat sama dengan 1, berarti si X-nya 1. Kalau Y-nya min 1, berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. Sama kan? Sama-sama di 1, berarti kan nanti si 1 punya 2 pasangan. Nah, ini bukan fungsi. Paham ya? Kalau dari grafik tinggal dilihat aja. Kalau misalkan ada titik yang sama, kayak tadi, bisa di si X-nya 1 ini bisa berpasangan dengan 1, bisa berpasangan dengan min 1, berarti dia bukan fungsi. Paham? Yang terpenting ingat syaratnya, fungsi itu daerah asalnya harus memiliki 1 pasangan. Nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh nggak punya pasangan. Nah, sekarang cara menjanjikan fungsi. Cara menjanjikan fungsi itu ada 5 cara. Yang pertama itu diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurut, yang ketiga dengan persamaan fungsi, terus tabel, kemudian grafik. Nah, yang 2 ini sudah dipelajari di relasi ya, jadi sudah paham. Nah, kita bahas, misalkan ada soal, misalkan fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, jadi daerah asalnya 1 sampai 5, memetakan ke Q 1 sampai 10. Si daerah kawannya 1 sampai 10, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Berarti setengahnya ya, nyatakan dalam 5 cara penyajian fungsi. Oke. Cara yang pertama. Nah, cara yang pertama, masih ingat kan diagram panah? Tinggal kita tuliskan si anggota P-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian anggota Q-nya tinggal kita hubungkan dengan panah. 1 itu setengahnya dari siapa? 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Paham ya? Setengah dari 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, dan seterusnya. Jadi tinggal dihubungkan aja. Nah, ini fungsi bukan? Ini termasuk fungsi karena daerah asalnya memiliki 1 pasangan. Paham yang diagram panah? Lanjut kita cara yang kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurut. Tinggal kita pasangkan. Berarti 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10.
Paham ya cara 1 dan 2? Sekarang ke cara yang ketiga dengan persamaan fungsi. Nah, tadi kan dari himpunan pasangan berurut didapat 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, dengan persamaan fungsi kita harus lihat polanya. Misalnya 1,2. 1, nah 2 ini didapat dari mana? 2 didapat dari 2 dikali 1. Kemudian 2,4. Nah, si 4 ini didapat dari mana? Didapat dari 2 dikali 2. 6 didapat dari mana? 2 kali 3. 8 didapat dari mana? 2 kali 4. 10 didapat dari 2 kali 5. Jadi kan ketahuan polanya nih. 2-nya tetap. Nah, angka pengalihnya berbeda kan? Tergantung si angkanya atau tergantung si daerah asalnya. Jadi si daerah asalnya kita misalkan X, jadi kita anggap si daerah asal ini, si P ini adalah X, dan Q kita sebut Y. Nah, nanti didapat, berarti fungsinya untuk mencari X itu adalah setengah dari Y, sesuai dengan relasinya. X sama dengan setengah dari Y. X itu P, Y itu Q. Jadi untuk mencari P itu setengah dari Q, sesuai dengan soal. Atau misalkan kalau misalkan persamaan fungsi kan harus Y sama dengan atau Fx sama dengan. Nah, kita lihat nih, Y sama dengan ini kan Q nih, berarti Y sama dengan 2-nya tetap kan, 2 dikali X, ini tergantung nilai X kan, 2 dikali 1 karena X nya 1, 2 kali 2 karena X nya 2, 2 kali 3 karena X nya 3, 2 kali 4 karena X nya 4, 2 kali 5 karena X nya 5. Jadi untuk mencari Y itu sama dengan 2 dikali X, atau bisa juga kita dapat dari sini. Paham? Jadi untuk persamaan fungsi kita cari fungsinya apa nih kira-kira. Jadi untuk soal ini fungsinya itu adalah Fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota P. Jadi Y itu bisa dituliskan dengan Fx. Paham? Jadi dengan cara 3 itu kita lihat polanya. Nanti baru kita simpulkan fungsinya itu apa. Nah, cara yang keempat yaitu dengan tabel. Nah, dengan tabel kita tuliskan kolom yang pertama itu X, kolom yang kedua adalah Fx. Nah, X itu apa? X itu adalah daerah asal domainnya. Nah, kalau Fx adalah daerah hasilnya atau range. Nah, X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, daerah hasilnya itu berapa? 1,5 dari 2, 2,5 dari 4, 3,5 dari 6, 4,5 dari 8, 5,5 dari 10. Udah selesai. Nah, cara yang kelima itu grafik. Nah, grafik langsung aja karena kita tahu pasangannya kan. Bisa dari tabel atau dari himpunan pasangan berurut atau bisa juga langsung. Nah, 1 itu kan pasangannya sama 2, 1,2. Taruh titiknya di sini 1,2. Kemudian 2 dengan 4, taruh di sini 2,4. 3 dengan 6, 3 dan 6. Nah, ini sampai 5 aja ya. Koordinatnya. Nah, kalau misalkan udah semua nih dikasih titik, tinggal disatukan dengan garis. Tarik aja garisnya. Selesai. Itu dengan grafik. Nah, itu adalah cara-cara penyajian dari fungsi. Tergantung kalian mana yang lebih mudah. Jadi kalau misalkan di soal tidak diperintah dengan cara ini, dengan cara A atau B, itu bebas, kalian bisa menyelesaikan dengan cara apapun di antara kelima ini. Tapi kalau misalkan diminta selesaikan dengan cara grafik, nah kalian harus menyelesaikan dengan grafik. Gitu. Bagaimana, paham? Pertama, apa itu fungsi, kemudian contoh fungsi dan bukan fungsi, dan cara penyajian fungsi. Sekarang kita ke banyak fungsi dari dua himpunan. Nah, banyak fungsi dari dua himpunan, rumusnya adalah kalau misalkan banyaknya fungsi yang terjadi dari A ke B, rumusnya adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Jadi kebalikan. Kalau dari A ke B, B pangkat A. Kalau dari B ke A, berarti A pangkat B. Kebalikannya. Contoh, jika P itu 1-5 dan Q, ayo masih ingat gak nih notasi himpunan? X demikian sehingga X lebih besar dari 5 kurang dari sama dengan 10. Dan X anggota bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Kita tuliskan dulu himpunannya.
Tadi P-nya 1 sampai 5, berarti anggotanya ada 5. Lihat anggotanya ada berapa. Kemudian Q, X, anggota bilangan ganjil lebih besar dari 5, kurang dari sama dengan 10. Berapa aja angkanya? 7 dan 9. Ya kan? Bilangan ganjil antara 5 sampai 10. Kenapa 5-nya nggak termasuk? Karena bukan lebih besar sama dengan. Ingat ya, pelajaran kelas 7. Nah, anggota Q 7 dan 9. Berarti anggota Q ada berapa? 1, 2. Ada 2. Nah, banyaknya fungsi dari P ke Q. Berarti Q pangkat P. Q-nya itu banyaknya anggota Q adalah 2, banyaknya anggota P 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Ingat, 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5, tapi 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Sama dengan 32. Nah, banyaknya fungsi dari Q ke P. Berarti banyaknya anggota P pangkat banyaknya anggota Q. Anggota P ada 5, anggota Q ada 2, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selesai. Bagaimana, sudah paham mengenai fungsi? Apa itu fungsi? Cara penyajiannya? Jadi intinya fungsi itu adalah sebuah relasi tapi memiliki satu syarat, yaitu domain harus memiliki satu pasangan. Nggak boleh nggak punya pasangan, nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Nah, cara penyajian fungsi tadi ada 5. Jika di soal tidak diminta dengan cara apapun, bisa tergantung kalian, terserah mau menggunakan cara yang mana yang lebih paham. Nah, kalau banyak fungsi tinggal kebalikannya. Kalau dari A ke B berarti B pangkat A, dari B ke A berarti A pangkat B. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.